Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi alladhi bini'matihi tatimmus salihat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الجواد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بخير العباد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita aturan yang terbaik, yang dimana dengan menjalankannya menjadikan kita baik dalam kehidupan kita, menjadikan kebaikan dalam kehidupan akhirat kita. Maka semoga dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita semua termasuk di antara orang-orang yang diakui sebagai umatnya, yang kelak berhak mendapatkan syafaatnya dan dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas dan menyelesaikan tentang pembahasan sunnah fardu wudu dan sunnah wudu. Masih kita pada halaman 4 ya. Yang dimana pada malam hari ini kita akan masuk pembahasan tentang istinja. Nanti disambung lagi dengan hal-hal yang membatalkan wudu, karena begitu rentetannya dalam kitabnya nggih. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, wal istinja'u wajibun minal bawli wal gha'iti. Adapun istinja hukumnya adalah wajib, baik itu dari kencing maupun dari BAB. Wal afdalu, dan yang paling afdal, an yastanjiya bil ahjari, dan yang paling afdal ialah hendaklah dia beristinja dengan menggunakan batu, thumma yutbi'uha bil ma'i, kemudian disusul dengan menggunakan air. Wa yajuzu an yaqtasira 'alal ma'i, dan boleh hanya mencukupkan diri dengan air, au 'ala thalathati ahjarin, atau dengan menggunakan 3 buah batu, yunqi bihinnal mahalla, yang bisa menggapai dari tempat najis tersebut. Fa idza arada al-iqtisara, maka jikalau ingin membatasi diri ala ahadihima, waalaikumsalam, di atas keduanya atau antara air dengan batu, fal ma'u afdal, maka menggunakan air lebih utama. Wa yajtanibu istiqbalal qiblati, maka hendaklah menghindarkan diri dari menghadap kiblat, wa istidbaraha, dan membelakanginya fi sahra'i, ketika berada di gurun.
wa yajtanibul baula, dan hendaklah menghindarkan diri ketika kencing, wal ghaid, dan ketika buang air besar, fil ma'ir rakid, pada air yang tidak mengalir, wa tahta syajaratil muthmirati, dan tidak buang hajat di bawah pohon yang rindang, wa fit tariqi, dan pada jalan raya dan di jalan yang dilalui oleh orang melintas, wa zilli, dan tempat orang bernaung, wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaiti, dan jangan berbicara ketika kencing atau buang hajat atau buang air besar, wala yastaqbilu syamsa wal qamar, tidak menghadap ke matahari dan tidak pula menghadap kepada bulan, wala yastadbiruhuma, dan tidak membelakangi keduanya. Nah, hadratal muhtaramin rahimakumullah, terkait dengan istinja, ya. Jadi siaran istinja niki ialah definisinya suatu perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis. Sesuatu perbuatan, ya, yang digunakan untuk menghilangkan najis. Lamun jelas istinja itu sendiri dalam kalangan ulama madhab ada dua, ya. Ulama Hanafiyah, ulama yang berpegang teguh kepada pendapat madhab Hanafi, itu mengatakan bahwa istinja itu hukumnya wajib, termasuk di dalamnya pendapat ulama Syafi'iyah. Kalau dia mengatakan Syafi'iyah, berarti ulama-ulama yang menganut faham Syafi'i. Kalau dia mengatakan qala Syafi'i, berarti Imam Syafi'inya. Tapi kalau ada yahnya, Syafi'iyah, berarti yang menganut paham Syafi'i. Seperti itu. Nah, dalam mazhab Syafi'i sendiri, istinja itu adalah hukumnya wajib. Ya, wajib. Kenapa? Landasannya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tanazzahu minal bauli. Perhatikanlah oleh dirimu atau bersih-bersihlah dari dirimu untuk masalah kencing. Ya. Tanazzahu minal bauli. Perhatian ongkunte besok mene. Perhatikan kencing-kencingmu, perhatikan cara membersihkan kencingmu. No, dengan kencing, atas kencing sendiri kita diperhatikan sekali oleh agama Islam. Ya. Meskipun remeh dalam pandangan orang yang lain, tetapi ini sangat penting di dalam agama Islam. Tanazzahu minal baul, perhatikan kencing-kencingmu itu bersih sih. Kenapa? Fa inna adzabal qabri minhu, karena kebanyakan manusia ini mau azab kubur lekan gara-gara dekna bagus ongkun dengan besok mene. Sepele kan? Hanya mene membuang air gitu. Tetapi itu yang rentan, yang sebagian besar menyebabkan para penghuni kubur itu mendapatkan siksa. Maka oleh karenanya hadratal muhtaramin rahimakumullah, jangan sekali-kali meremehkan meskipun itu namanya sekedar istinja. Ya. Aro istinja pelajaran tuntun jenana. Keci istinja aja. No itu boleh, itu pembahasan kita jenana. Paraid. Misalkan seperti dendek remehang istinja ini. Ya. Azab kubur paling banyak didapatkan gara-gara istinja. Karena suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan di sebuah kuburan bersama sahabat, lalu beliau berhenti di sana. Ketika berhenti, Rasulullah ditanya, ya, kenapa engkau berhenti duhai Rasul? Rasulullah menjawab, sesungguhnya di antara dua penghuni kubur ini sedang mendapatkan siksa.
Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya kembali seorang sahabat, dengan apa penyebabnya mereka disiksa duhai ya Rasul? Yang satu ini disiksa karena dia memang orangnya fasik. Fasik itu suka berbuat maksiat, ya. Yang satu ini dia tidak fasik orangnya, lagu gara-gara dia bagus ongkuna besok menek. Nah, ini yang menyebabkan orang ini disiksa, ya, oleh malaikat di dalam kubur itu. Maka perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah terkait dengan istinja. Jadi istinja niki hadratan muhtaramin rahimakumullah bisa menggunakan air. Yang kita kenal istinja bisa menggunakan benda keras, yaitu dengan istilah istijmar. Kalau menggunakan air ini mungkin kita semua sudah faham, ya. Menggunakan air itu kita semua sudah faham. Artinya tinggal bersihkan bagian yang terkena najis itu, maka selesai di sana, ya. Nah, tetapi menggunakan istijmar, misalkan pelunggu hanya ingin menggunakan benda-benda keras, batu misalkan, tisu misalkan, daunan yang sudah kering misalkan, atau serbet, ya. Maka pelunggu harus memerhatikan bagian-bagian yang akan dibersihkan itu. Ini dia. Pertama, istijmar. Istijmar itu bisa menggunakan batu. Lagu lamun tengadu batu minimal harus menggunakan sunnahnya harus menggunakan 3 buah batu. Dan batu itu memiliki ciri-ciri. Pertama apa? Batu yang ringan-ringan saja. Dende pelunggu de ponggok batu melasa, temang tipa jedang, ya. Jadi batu si pas-pas wah. Selanjutnya apa? Batu dende si kasar. Misalkan bata ino kasar, ya. Atau batu cor, siko dengan ngecor no, ya, kerikil cor tajam-tajam kan. Dendek si merang intina kumbe na lun parane da basunat 2 kali lun sedengan, ya. Dendek hindari hal yang seperti itu. Dendek batu si alus, marak misalkan batu akik, dendek lamun kedeker na batu ino kecen, ya. Batu akik dendek ngodo batu akik. Kenapa? Karena itu alus, ya. Lamun alus bukan malah membersihkan, logo semakin belepotan sina. Ini ciri-ciri batu yang digunakan. Jangan menggunakan kaca. Nah, arah belak kaca anda lebarino kalau udah terus beristijmar, jangan. Luka nanti, ya. Jangan menggunakan tolang. Misalkan selesai ngorban, belum udah kumpulang tolang sempi, pokoknya udah koru dende. Jangan menggunakan makanan, misalkan roti kan mie sedang hidapi kalau beristinja, tidak boleh, ya, tidak boleh. Itu makanan, ya. Dan jangan menggunakan barang berharga seperti sutra, emas, perak, dendek, ya. Jadi batu biasa yang tidak tajam, yang tidak lolat, yang biasa saja, batu koko dan sebagainya, ya. Sunnahnya menggunakan 3. Ini yang pertama hadratul muhtaramin rahimakumullah. Selanjutnya, lamun tuah tahu ong kunta model batu si kadunta, kalau tidak ada batu maka bisa menggunakan benda yang keras lainnya seperti tisu, ya. Kan untuk mendapatkan tisu lebih mudah ketimbang temau kerikil le pesawat misalkan, maka bisa. Nah, sekarang perhatikan cara beristinja. Cara beristinja itu sinde teman-teman ongkun te cara babiso, cara beristinja. Ngumbe ongkun dengan istinja.
cara beristinja yang diajarkan oleh para ulama kita, dan itu didapatkan dari guru-guru beliau yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamun istinja ino hendaklah mengambil posisi duduk, dengan cara duduk. Setelah kita duduk, maka antara kaki itu direnggangkan. Dendek di petang nainde si nina misalkan girang di petang nain lamun buang hajat, baik itu jalur depan maupun jalur belakang, dendek renggangkan. Dan posisinya itu kita duduk bertumpu dengan kaki kiri, lalu menegakkan kaki yang kanan. Kurang lebih seperti ini yang contohkan pelungguh. Sunatnya ini ya, sunatnya ini. Ini ukuran istinjanya. Jengkeng. Lagu jengkeng dia dengan ni orang kunda. Atau dia dengan ni, tapi apa lagi? Atau dia dari petang ada dengan orang kunda. Dia tiang tok mungkin arah dengan ini orang kunda buang hajat. Jadi caranya itu seperti apa? Duduk pada kaki kiri. Mana kaki kiri ini? Ya. Lalu berdirikan kaki kanan. Ini tegak kaki kanan ini. Ya. Bertumpu pada kaki kiri. Ini yang kundengan. Kenapa dengan cara seperti ini? Para ulama mengajarkan kita dengan posisi seperti ini membuat kotoran itu lebih cepat keluarnya, lebih gampang. Ingat ini nyimpen ini harus ini ya, direnggangkan, dikasih jarak seperti ini. Paham? Paham nggih? Ini yang pertama hadratul muhtaramin rahimakumullah. Nah, setelah itu, setelah kita seperti ini, yang kedua, jangan terlalu lama. Jedang. Jangan terlalu lama buang hajat. Lamun wah sugul, langsung keluar, berhenti. Wahwan jengkeng lalu. Ini terutama nih para perokok ini. Cerita dengan lamun siaran buang hajat sambil nyedot rokok, itu kenikmatannya itu berbeda. Sehingga tidak terasa sweet. Ulama bala itu jangan terlalu lama ketika buang hajat. Kalau udah selesai, sudah. Jangan terlalu lama. Kenapa? Karena dengan posisi buang hajat itu rentan mengakibatkan penyakit bawasir. Apa wasir itu? Ambeien ya? Ambeien kalau sekarang itu. Oh, ilok-ilok ya? Ya, ilok-ilok. Karena dengan mengambil posisi seperti itu rentan menyebabkan orang penyakit ilok-ilok, ya, bukan cilok, ilok-ilok. Nah, yang darah deh. Iya rangino ini, hati-hati nih. Dan rentan membuat pendarahan pada jantung kalau yang tidak khilaf. Itu digambarkan, diberitahukan atau diberitakan oleh ulama kepada kita yang dapat baca di kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Di sana itu dijelaskan seperti itu. Jadi dan dia suwe-suwe nak kejenana sigirang menikmati kotorannya itu nak kerja wah. Ya, kalau tidak mau wasir atau pendarahan jantung. Ini dia hikmahnya di sana. Nah, setelah itu hadratul muhtaramin rahimakumullah, setelah dia keluar, ya, setelah dia keluar kencing umpamanya, yang lebih diperjelas itulah kencing. Lamun wah sugul peneta, maka kita dianjurkan untuk istibra. Ya. Istibra itu bisa dengan beberapa cara. Sesuai yang diajarkan oleh para ulama
ulama kita. Istibra bisa pertama dengan berdeham, lawan bahasa sasakna krem, dan kremnya itu tidak sembarang gitu ya. Tidak, tetapi dengan mengambil nafas dari perut gitu, hentakan. Yarang krem ino. Ya. Jangan ino jenana arak cewek liwat. Lamun sing ino model nadana. Nah, logon lamun dengan si krem ketika buang hajat, lain modelnya. Nafasnya itu dari sini perut, tahan, hentakan. Fungsinya apa? Agar mendorong antina be kecerit selopun si dalam ini. Dihempaskan oleh udara yang kita hembuskan itu. Jadi tidak sembarang. Kadang-kadang dengan asal doang. Ya kumbe sedang yang kebentolat yang kumbe. Kadang ada dengan militer membadan si ya. Dia kan ada dengan militer nanti tembadan. Pemberitahuan ge. Nah itu bisa istibra dengan cara krem. Yang kedua bisa dengan menghentakkan kaki. Cara istibranya. Ya, ini yang belum tahu gimana praktiknya nih menghentakkan kaki itu. Apakah dengan ngene atau seperti tiap yang belum jelas, yang belum paham ya, dan menghentakkan kaki. Yang ketiga itu bisa dengan mengurut-urut. Nah, dekat yang ajar pelunggu dia cara ngurut. Jadi kenapa ada karena suruh itu ngurut? Ya. Karena lamun deta beristibra parante wah sugul selapuan kotorante. Tetapi buktikan nanti ketika pelungguh dalam keadaan sholat ruku arah idapna liwat. Hati-hati nih. Kalau itu terkena pelungguh dah gita celana dalam dah si dinda ternyata basah, udah batal sholat. Kenapa? Karena ada najis yang menempel di sana. Ya. Maka sebisa mungkin istibra. Nah, cara ngurutnya itu, perhatikan ini bukan vulgar ya. Jadi nanti tetap ongkun dengan ini. Caranya itu hadratul muhtaramin rahimakumullah, antara dengan nina, kanca dengan mama lain carana. Karena lain carana karena modelnya lain. Faham ya? Lamun dengan mama, ini ada contoh. Tapi deh. Dengan Arab. Misalkan lamun tiang contohang ya. Caranya dengan cara apa? Mohon maaf, ini hati jelas, biar paham. Dengan mau perhatian, ini sudah julu-julu nih. Tiang tidak menghadap ke yang di belakang, karena yang di belakang nanti lain pembahasannya. Ya. Dengan mama perhatian bapak-bapak, niki deh sama tontiang. Caranya itu dengan meletakkan jari telunjuk tangan kiri. Mana tangan kiri? Ini. Tidak boleh menggunakan tangan kanan. Tidak boleh. Jangan menggunakan tangan kanan. Gunakan tangan kiri. Lalu jari telunjuk ini berada pada pangkal bawah zakarnya, ya. Lalu ibu jarinya berada di atas, di pangkal. Lamun ini ujung arana. Taruhlah sini. Iya. Ini ujung. Lekan sunggul pene. Ya otak mah. Lah. Yang percepat. Jari telunjuk ditaruh di bawah. Ibu jari ditaruh di atas. Lalu diurut dengan cara perlahan ke depan. Ya. Diurut ke depan dengan cara perlahan, jangan dipaksa atau jangan berimajinasi yang berlebihan, pelan saja. Ya, 3 kali seperti itu. Ini cara orang istibra bagi laki-laki. Paham ya? Bagaimanapun posisi, mohon maaf, zakarnya, baik dia dalam keadaan lembek ataupun tegang. Jadi seperti dari pangkal ke depan menggunakan tangan kiri. Dan kanggo di makanan ya, tangan
kiri, dan yang berperan cuma 2 jari ini saja. Begitu. Ya. 2, 3 sunatnya. Faham? Bapak-bapak, nah sekarang perempuan. Perempuan bagaimana caranya istibra? Perhatikan perempuan. Praktek istibra. Ya. Bagi perempuan, perhatikan bagaimana cara beristibra. Udah berhenti kita gunakan alat peraganya ini. Karena perempuan bentuk kemaluannya itu berbeda dengan laki-laki, maka cara beristibraknya ialah meletakkan ujung jari tangan kiri. Mana tangan kiri? Mana jari-jarinya? Ini. Gunakan ujungnya. Ini ujung. Lalu tekan. Di mana ditekan? Di bagian ari-ari kemaluannya. Ben ari-ari, tiang tahu? Ya, sinina pasti lebih mengetahui ari-ari atau mungkin kemumun yang dimaksud tahun bahasa Mamban. Tekan itu, tekan 3 kali. Jadi bukan, mohon maaf, bukan lewat keluar, bukan lubangnya yang ditekan, tetapi ari-ari kemaluannya. Yang tidak tahu mana itu, yang jelas dia menggunakan bahasa yang kita cari di terjemahannya, artinya ari-ari kemaluan perempuan. Tekan dia di sana menggunakan ujung jarinya. Tekan, ya. Mana ke namanya ari-ari, pelunggu lebih paham. Tekan di sana. Begitu cara istibraknya perempuan. Faham sampai di sini? Nah, ini fungsinya hadratal muhtaramin rahimakumullah untuk mengeluarkan semua sisa, ya, sisa kotoran yang ada di dalam ini kandung kemih ke arah ini yang tahu ya, tempatnya penampungan air kencing itu. Jadi seperti itu. Paham nggih? Nah, setelah itu hadratal muhtaramin rahimakumullah, setelah kita mengetahui cara istibra, ya, maka barulah kita membersihkannya dengan menggunakan air. Lamun temele ngodu air. Kalau menggunakan air, tiang kira semua sudah faham, ya. Yang terpenting semua najis yang terdapat baik pada kubul maupun dubur itu bersih. Ya, bersih. Jadi lamun si mama dendek helam-helamna doang nebiso sampai pangkalnya basuh itu. Karena kita tidak tahu, mungkin dia menyebar airnya itu. Nah, perempuan itu dibasuh semuanya. Karena lamun dengan ini lino kuna sugul penekna nena dengan mama. Jadi sampai ke dubur, sampai tipa tombong ini siram semuanya. Bersihkan dengan menggunakan air. Ingat, hanya air. Selain air putih dalam mazhab Syafi'i itu tidak dibolehkan. Misalkan pulung udah menggunakan air mawar, air kenyaman, tidak boleh. Harus menggunakan air putih. Jangan menggunakan air yang lain, Sprite dan sebagainya. Nggak boleh. Spiritus misalkan, menggunakan bensin, jangan. Jadi air. Nggak boleh menggunakan benda cair yang lain selain daripada air. Azan dulu, kita lanjutkan. Nah, lanjut hadratal muhtaramin rahimakumullah. Setelah kita mengetahui tata cara kita beristinja dengan menggunakan air, sekarang beristijmar dengan menggunakan benda keras, batu dan semisalnya. Karena tidak menutup kemungkinan nanti pelungguh akan mengalami itu. Misalkan pas waktu umrah, perjalanan dari Madinah ke Makkah itu kan panjang itu. Terus apa pelungguh dan melengenteng di tengah alangan di gurun pasir di Sahara, terus tidak menemukan air di sana, bisa menggunakan batuan dan sejenisnya. Maka harus mengetahui caranya, ya. Nah, bagaimana cara beristijmar hadratal muhtaramin rahimakumullah?
baik itu menggunakan batu, tisu dan sejenisnya, maka disunnahkan dengan 3 buah batu, ya, atau 3 tisu yang disiapkan. Pertama, bagi laki-laki beristijmar itu pada usapan pertama hendaklah dimulai dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang. Begitu. Jangan kembalikan lagi. Lamun dah tulakangnya malak, kena yang malak. Kotor dia. Karena ada bekas letono. Jadi sekali oles, buang. Begitu caranya. Jadi bukan digini-gini kan, dikucal-kucal, tidak. Sekali jalan, batu misalkan, tret ke belakang, buang. Batu yang kedua dari belakang ke depan. Misalkan ini kepala dari belakang ke depan, begitu. Buang. Lalu batu yang ketiga dengan kembali seperti batu yang pertama, dari depan ke belakang. Begitu, buang. Ya. Ini cara istijmar bagi laki-laki. Ya. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan kalau ingin membasuh yang di belakang, tetapi kalau membasuh yang di belakang, ini depan ya, ini belakang. Kalau membasuh yang di belakang, maka bisa dia dengan cara seperti laki-laki tadi itu. Lamun tombong no, ya. Bau yang merampun dengan si memaino dari depan ke belakang, buang. Terus dari belakang ke depan, buang. Yang ketiga dari depan ke belakang, buang. Logo lamun gan bisuk mene dengan sinina menggunakan 3 batu, maka kebalak. Lekan mudi bejulu sikit, lekan julu bemudi 2, malak lekan mudi bejulu. Ini caranya perempuan. Kenapa? Karena lamun besok mene, lamun lekan julu tipak mudi, ino berpeluang untuk terkenanya lubang tombongnya karena berdekatan, gitu, ya. Sehingga dianjurkan dari belakang ke depan. Ini bagi perempuan, ya. Tetapi dalam sebagian pendapat ulama Syafi'iyah lain ongkun, baik laki-laki maupun perempuan, ongkun bisa tombong. Misalkan dengan tisu, ya. Tisu pertama ongkuna bersiang si sebelah kanan julu. Idap-idapang diri wah ke bayangan wah diri. Dari depan ke belakang logo kanan. Tret, buang. Ya. Pinggir kanan. Yang kedua, tisu yang kedua dari depan ke belakang bagian kiri, pinggir luang kiri. Buang. Nah, yang ketiga itu baru digunakan untuk membersihkan luang silekana sugul kotoran inu atau tayinu. Begitu. Jadi pinggir kanan, pinggir kiri baru lubangnya. Seperti itu. Baik mama maupun nina dalam sebagian pendapat ulama Syafi'iyah seperti itu. Paham? Sampai terturut membembok pencaran pelungguh dah. Yang terpenting pelungguh dah sudah berasa bahwa kotoran itu sudah bersih. Wahlina arak najis makletono. Ini tujuan utamanya di sana. Lamun tuah merasa bersih temarannya, maka selesai. Misalkan dengan satu usapan bersih sepenuh hidapnya, sudah selesai. Ya. Nah, misalkan lamun wah telu neneman bersih, rombok malak. Jadi tergantung idap dah. Pira keentahna bersih teng idapnya, maka itulah gunakan istijmarnya. Paham nggih? Nah, ini terkait dengan istijmar.
Karena nanti ini pelunggu akan temukan di pesawat seperti itu. Pelunggu udah metai sekat ai le pesawat. Ongkun tem bisok kotoran doan angin. Pencet tombol angin. Simber siang. Ya, bukan air. Nah, untuk membersihkan kotoran kita tisu, air seadanya kecil. Begitu. Faham? Nah, ini terkait tata cara istinja. Nah, selebihnya sunnah-sunnah istinja insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين اللهم اجعل جمعنا هذا جعله مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا حسنا معصوما لا تدع لنا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Sila barang-barang